Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anjas Melindo dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Nah, jadi sekali ini saya akan mendatangi beberapa teman-teman saya untuk melakukan wawancara mengenai apa yang mereka ketahui tentang korosi dan bagaimana cara mencegahnya. Baik, langsung saja kita ke orang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kali ini saya bersama saudara siapa? Tolong perkenalkan diri Anda. Haryanto, masih pelajar, Umur 18. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Langsung saja ya, kita ke soal yang pertama. Apa yang kakak ketahui tentang korosi atau karat? Besi, Besi. buho. Oh, besi yang ini ya, besi yang membusuk ya, atau kurang lebih seperti itu. Besi yang tersakiti hingga memburuk dia. Nah, pertanyaan kedua, pernah melihat korosi? Pernah ini Di mana? besi karat. Biasanya yang pertanyaan yang ketiga, besi itu bagaimana cara menanggulangi dari korosi tersebut biar tidak terkorosi? Biasanya Dicat dicat. Yang kedua, atau bisa dilapisi pakai apa gitu. intinya dia tuh memakai Pakai teknik plastik. pelapisan gitu. Ya. Baiklah, terima kasih kak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Senyum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya dengan saudara Bapak siapa? Tolong perkenalkan diri Anda, Pak. Santri. Ya, Bapak Sandri ya. Lagi bekerja ini ya, Pak. Lagi kerja ini servis. Ya, maaf ya, Pak. Ini saya mau bertanya 3 pertanyaan, Pak. Nah, yang pertama itu Bapak apa yang ketahui tentang korosi atau karat, Pak? Itu korosi terjadi karena ini apa namanya itu lapuk atau sudah menjadi karat atau lemah. Yang kedua itu biasanya Bapak menemukan korosi atau perkaratan itu di mana, Pak? Sering di elektronik seperti Oh, di HP, alat-alat elektronik seperti ini ya? Iya. Selain itu yang lain? Kendaraan atau motor atau soket-soket kabel atau namanya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Biasanya untuk menanggulangi korosi atau mencegah karat itu bagaimana, Pak? Yang Solar. Bapak- Poles dengan solar. Oh, boleh dengan solar. Yang lain? Sama awal ya dibersihin lah pakai ini sudah dicuci ulang. Oke, yang masih ada lagi? Nggak ada lagi. Oh, baiklah, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kali ini bersama dengan kakak siapa? Tahun Azhari dong. Mas, status kak? Apa? Status? Status pekerja, pengangguran kita, Kak. Masih. Pencatatan siang malam. Umur sekarang berapa, Kak? 20. 20 tahun. Ya. Di sini saya mau wawancara sedikit, Kak. Nah, tentang materi korosi atau perkaratan. Soal yang Korosi, pertama, apa yang kakak ketahui tentang karat atau korosi, Kak? Karat. Karat korosi itu biasanya terbentuk karena karena besi yang terkena tetesan air. Oh, Besi tua. mm-mm. Nah, seperti itu, Kak. Udah cukup. Udah, Kak. Nah, pertanyaan kedua, biasanya kakak ketemu korosi atau karat di mana, Kak? Di besi motor, Kak, biasa sering itu, Kak. Besi motor. Besi tua. Sepeda motor, Kak? Iya. Kayak kaleng-kaleng bekas itu, Kak, kalau udah lama tuh pasti karat. Mm-mm. Masih ada lagi? Udah, Kak, itu aja, Kak. Yang terakhir, biasanya penanggulangan korosi itu cara mencegahnya gimana, Kak, menurut kakak? Cara mencegah korosi itu? Cara bersih kayak gitu, Kak, ya? Ya, cara membersihkan, cara mencegah biar dia tidak berkarat kan? Poles solar. Kalau mau bersih itu biasanya biar cepat, kalau nggak dikasih solar tuh spiritus saja, Kak. Yang lain? Itu aja. Itu aja, Kak. Baiklah. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya bersama dengan kakak siapa? Tolong perkenalkan diri. Hai. Bersama kakak teknisi abal-abal. Oh, nama lengkapnya siapa, Kak? Teknisi abal-abal. Nama aslinya siapa? Dupis. Oke, terima kasih. Sering dipanggil Pis. Di sini saya kalian promosi ya, kalau ingin teknisi, ingin membenarkan alat-alat elektronik, silakan datang ke Dupis Protes. Alamat Desa Karangagung, Kampung berapa, Kak? Kampung Tigo. Kampung 3. Melayani servis HP, elektronik dan barang-barang lainnya.
Hati yang patah bisa. Langsung ke pertanyaan saja kak. Air mata siap. bisa. Nomor 1, Yo. apa yang kakak ketahui tentang korosi atau karat kak? Korosi atau karat? Benda mata. Lalu benda. Tahu aku. Masalah korosi dan karat aku udah tahu. Tahu aku korosi dan karat disebabkan karena melapuhnya I don't know lah. Yang lain, pertanyaan lain. Nah, nomor 2, kakak biasanya menemukan korosi atau perkaretan di mana kak biasanya? Di barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan besi. Lanjut, masih ada? Alat elektronik juga bisa. Cukup? Ya cukup. Yang ketiga, cara penanggulangan atau mencegah agar korosi tersebut tidak terjadi kak? Yang kakak ketahui. Lapisi dengan cat lah. Ya, masih ada lagi? Selain dilapisi dengan cat, Oh no. Gak ada lagi. ada, cukup. Oke, terima kasih banyak kak. Sama-sama. Semoga usahanya maju dan servisan ini bisa berkembang dengan besar dan lancar. Amin. Amin. Ya, itulah guys. Itu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah saya kumpulkan dari beberapa teman saya. Nah, dapat saya simpulkan ternyata masih banyak dari teman-teman saya tidak mengetahui tentang lebih detail apa itu korosi dan teknik pelapisan ya. Dan bisa saya simpulkan bahwasanya pengetahuan tentang karat dari teman-teman saya ini sudah lumayan cukup baik, walaupun masih ada sedikit yang tidak mengetahui kan apa penyebab dari korosi tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anjas Melindo dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2018. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang korosi dan teknik pelapisannya. Dosen pembimbing saya pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Andes Harlin MPD dan Bapak Edi Setio, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Lanjut, kita langsung ke materi. Korosi. Korosi merupakan suatu kerusakan atau degradasi yang dialami material logam akibat suatu reaksi reduksi oksidasi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Nah, senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki atau logam tersebut karena pengaruh dari lingkungannya akhirnya menghasilkan suatu senyawa yang tidak dikehendaki oleh suatu engineer. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi itu biasanya disebut karat. Nah, karat itu biasanya sering kita dengar kan. Nah, contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Bisa dilihat di gambar di samping pada perkaratan rantai dan juga roda gigi ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya korosi. Bisa dilihat pada gambar di samping. Saya akan menjelaskan bagaimana gambar tersebut. Pada peristiwa korosi, yang mengalami oksidasi itu adalah material logam. Nah, sedangkan yang mengalami reduksi, nah itu udaranya atau lingkungan. Karat logam umumnya berupa oksidasi atau karbonat. Rumus kimia karat besi yaitu Fe, Fero 2, oksigen 3, N, hidrogen 2, oksigen. Nah, suatu zat padat yang berwarna merah coklat merah, Nah, yang biasa kita lihat karat itu kan berwarna coklat merah seperti itu. Nah, jadi perlu diingat teman-teman, yang mengalami oksidasi atau terlepasnya dari ikatan-ikatan baja atau logam tersebut yaitu oksidasi. Sedangkan yang mengalami reduksi yang artinya dia menangkap ion-ion yaitu udaranya atau lingkungan. Korosi ini kan merupakan suatu proses elektrokimia. Nah, pada korosi besi, bagian tertentu dari besi berlaku sebagai anode atau anoda kan, atau besi tersebut sebagai korban. Nah, karena besi tersebut mengalami oksidasi. Rumusnya bisa dilihat, Fe yang solid berubah menjadi Fe2+, yaitu Aq plus 2E. Nah, dia mengalami oksidasi yaitu melepaskan elektronnya.
Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode. Nah, di mana hal ini oksigen yang sebagai katode atau yang menangkap ion-ion dari besi tersebut. Bisa dilihat dari rumus di bawah. Nah, jenis-jenis korosi yaitu yang pertama uniform attack, yaitu korosi seragam. Nah, bisa dilihat gambar di samping. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada pelat baja atau profil, logam yang homogen, dan juga korosi jenis ini bisa dicegah dengan diberi cara lapisan pelindung, seperti gemuk atau oli, atau minyak lainnya seperti solar dan lain-lain. Yang kedua, pitting corrosion atau korosi sumur. Nah, dilihat dari gambarnya kan sudah terlihat jelas kenapa dikatakan korosi sumur, karena dia itu bolong-bolong. Korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, atau di dalam baja paduan tersebut paduannya itu berbeda-beda, tidak sama, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Nah, pencegahannya yang pertama, pilih bahan yang homogen atau sama. Kalau kita itu membuat bahannya, kalau mau besi ferro ya ferro semua, jangan disampur. Yang kedua, diberikan inhibitor, dan yang terakhir diberikan coating dari zat agresif. Coating itu pelapisan. Yang kedua, erosion corrosion atau korosi erosi. Nah, korosi erosi ini terjadi karena keausan atau dia itu aus dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Nah, bagian-bagian yang terkelupas itulah yang mudah terjadi korosi, karena biasanya diakibatkan dari fluida yang sangat deras atau aliran fluida ya, menabrak logam tersebut atau material tersebut sehingga terkikis-kikis. Nah, bagian terkikis itulah nanti atau sudah terbuka dari zat pelindungnya akan mengalami korosi atau perkarat tersebut. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa atau propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah. 1. Pilih bahan yang homogen, diberikan coating atau pelapisan, diberikan inhibitor, dan juga kita harus menghindari aliran fluida yang terlalu deras. Yang keempat, galvanis corrosion atau korosi galvanis. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping bahwasannya ada kedua benda yang tidak homogen atau tidak sama antara besi yang berwarna merah dan disambung dengan las besi yang berwarna putih. Nah, korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik atau yang dia melepaskan elektron, dia akan mudah terkorosi karena dia mengalami oksidasi. Nah, yang pertama, untuk penyegahannya bisa beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. Yang kedua, pasang proteksi katodik. Yang ketiga, penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Nah, yang kelima, stress corrosion atau korosi tegangan. Nah, stress corrosion ini bisa diamati dengan menggunakan seperti mikrostruktur, pengamatan dari mikrostrukturnya, teman-teman. Terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus, seperti diregangkan, ditekuk, ditekan, maupun mengalami gaya deformasi yang lain-lain, sehingga butiran-butiran atau atom-atom di dalamnya menjadi tegang, dan butiran itulah yang akan bereaksi dengan lingkungan. Nah, korosi ini dapat dicegah. Pertama, diberi inhibitor, dan yang kedua, apabila ada logam yang mengalami crash, maka logam harus direlaksasi, seperti kita melakukan tempering pada logam tersebut, seperti quenching, normalizing, dan juga yang lain-lainnya. Yang keenam, crevice corrosion atau korosi pada celah. Nah, korosi ini terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran. Nah, disitulah intinya, ada celah yang dapat menahan kotoran maupun air. Nah, sehingga konsentrasi dari O2 yang pada mulut kaya disebanding pada bagian dalam. Nah, karena ada air yang mengendap pada celah tersebut, maka air tersebut akan menjadi katodanya dari besi tersebut. Nah, karena itulah
ini harus dicegah dengan cara diberikan isolator, digeringkan bagian yang basah pada celah tersebut, dan juga pada bagian celah tersebut dibersihkan kotoran yang ada seperti air maupun zat pengotor lainnya. Yang ketujuh, korosi mikrobiologi. Nah, korosi ini terjadi karena mikroba mikroorganisme yang mempengaruhi korosi, antara lain jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Nah, lapisan film tipis atau biofilm. Pembentukan lapisan tipis saat 2-4 jam pencelupan sehingga membentuk lapisan ini terlihat hanya bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan. Nah, untuk mencegah korosi mikrobiologi ini, yang pertama, memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Memberikan lapisan pelindung, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan, dan yang terakhir memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Yang kedelapan, fatigue corrosion atau korosi kelelahan. Nah, korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, propeller, kapal. Nah, pencegahannya menggunakan inhibitor. Yang kedua, memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang lebih kuat untuk tahan korosi. Nah, faktor-faktor yang mempercepat laju korosi. Yang pertama, temperatur. Nah, semakin tinggi temperatur, maka reaksi kimia akan semakin cepat pula. Maka tersebut untuk pemilihan bahan dan juga penempatan pada lingkungannya nanti kita harus memperhitungkan secara teliti dan juga efektif agar material yang akan ditempatkan pada lingkungan tersebut bisa tahan terhadap korosi. Yang kedua, kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran semakin cepat, maka akan merusak lapisan film pada logam. Nah, maka itulah kalau alirannya terlalu deras, dia akan menggerus material logam tersebut dan akan mengikisnya. Lapisan yang terkikis itulah yang akan terjadi korosi. Yang ketiga, pH. Nah, pada pH yang optimal, maka korosi akan semakin cepat. Nah, keempat, kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat, maka reaksi redoks akan mudah terjadi sehingga akan mempengaruhi laju reaksi korosi. Yang terakhir yaitu kelembapan. Cara pengendalian korosi yang pertama, menggunakan metode pelapisan atau coating. Nah, biasanya ini adalah metode yang paling sering umum digunakan oleh masyarakat. Nah, upaya pelapisan ini untuk mengendalikan korosi dengan menerapkan suatu lapisan pada permukaan logam besi, misalnya dengan pengecatan atau penyepuhan. Penyepuhan biasanya menggunakan logam krom atau timah. Nah, kedua logam ini dapat membentuk lapisan oksida yang tahan terhadap karat, sehingga besi terlindung dari korosi. Pasivasi adalah pembentukan lapisan film permukaan dari oksida logam hasil oksidasi yang tahan terhadap korosi sehingga dapat mencegah korosi lebih lanjut. Nah, kalau pada proses galvanisir biasanya logam dilapisi menggunakan seng. Tetapi seng tidak membentuk lapisan oksida seperti pada krom atau timah, melainkan berkorban demi besi. Seng adalah logam yang lebih reaktif dari besi, sehingga dapat dilihat dari potensial setengah reaksi oksidasinya. Bisa dilihat di rumus kimianya di bawah. Oleh karena itu, seng akan terkorosi terlebih dahulu daripada besi. Nah, kalau pelapis seng habis, maka besi akan terkorosi juga, bahkan lebih cepat dari keadaan normal tanpa seng. Maka itulah, kalau sengnya sudah habis atau sudah hampir mengelupas semua, kita harus melakukan pengecetan ulang. Paduan logam juga merupakan metode untuk mengendalikan korosi. Baja stainless steel terdiri atas baja karbon yang mengandung sejumlah kecil krom dan nikel. Kedua logam tersebut membentuk lapisan oksida yang mengubah potensial reduksi baja menyerupai sifat logam mulia sehingga tidak korosi. Cara pengendalian yang kedua yaitu dengan proteksi katodik. Nah, merupakan metode yang sering diterapkan untuk mengendalikan korosi besi yang dipendam dalam tanah, seperti pipa ledeng, pipa Pertamina, dan tangki penyimpan BBM. Nah,
Logam reaktif seperti magnesium dihubungkan dengan pipa besi. Oleh karena logam magnesium merupakan reduktor yang lebih reaktif, maka magnesium akan teroksidasi terlebih dahulu. Jika semua logam magnesium sudah menjadi oksida, maka besi yang akan terkorosi. Karena itulah, kalau magnesiumnya sudah habis, maka kita harus melakukan penambahan pada magnesium tersebut. Nah, reaksinya bisa dilihat di bawah. Cara yang ketiga yaitu pengendalian korosi dengan penambahan inhibitor. Nah, inhibitor itu merupakan zat kimia yang ditambahkan ke dalam suatu lingkungan korosif dengan kadar sangat kecil guna mengendalikan korosi. Inhibitor korosi dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme pengendaliannya, yaitu inhibitor anodik, katodik, campuran, dan juga terabsorpsi. Ya, saya sudah mencapai bagian akhir dari PPT-nya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.